Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa kembali setelah kemarin menikmati libur akhir tahun ya. Sekarang kita mulai belajar kembali meskipun kita belajarnya dari rumah. Kita harus tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Langsung saja saya mulai untuk pertemuan pertama. Pelajaran Bahasa Daerah Jawa kelas 9. Semester 1 ya. Kita manfaatkan belajar dari rumah. Ini gurunya, saya Evi Kurniawati. Ulangan siji. Bab 1 itu tentang lingkungan hidup. Dari bab 1 nanti kalian diharapkan untuk bisa nomor 1 mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang nomor 2 mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Nomor 3, menjelaskan isi teks laporan hasil observasi. 4, membuat kerangka teks laporan hasil observasi. Kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks laporan hasil observasi. Yang keenam, terakhir, kalian harus bisa mengomentari teks hasil observasi orang lain atau paling enggak temannya. Berikutnya kita masuk ke materinya. Teks laporan hasil observasi kuwi pengertiane yaiku teks kang nerangake hasil observasi sing wis ditindakake. Atau kalau dalam bahasa Indonesia jika kalian kurang mengerti, teks pelaporan hasil observasi itu adalah teks yang menerangkan hasil kalian observasi suatu tempat atau suatu benda, seperti itu. Itu yang dimaksud teks pelaporan hasil observasi. Itu ya, sama dengan bahasa Indonesia sebetulnya. Nah, sekarang yang kalian nggak tahu apa itu observasi yaitu pengamatan atau penelitian kanthi objek panaliten. Jadi melakukan pengamatan tempat, benda atau apapun itu nanti yang akan dibuat menjadi teks pelaporan hasil observasi. Itu yang pertama, pengertian teks pelaporan hasil observasi. Nomor 2, struktur teks pelaporan hasil observasi. Yaiku ono 3. Nomor 1, definisi umum. Apa kuwi definisi umum? Nah, ini ada di bawahnya. Definisi umum kuwi isine nerangake pangerten sakwijine objek kang diamati utawa diteliti. Jadi definisi umum itu isinya menerangkan tentang pengertian objek yang diteliti, yang diamati, seperti itu, yang diobservasi tadi. Itu. Jadi maksudnya definisi umum iki isine nerangake pangerten sakwijining objek kang diamati utawa diteliti. Nomor 2, deskripsi bagian. Apa deskripsi bagian? Isine apa? Nah, iki. Isine nerangake kanthi jangkep bagian-bagian saka objek kang diamati utawa diteliti. Setelah tadi di definisi umum diterangkan pengertiannya objek yang diteliti, sekarang untuk memperjelas laporannya harus ada poin-poin yang menerangkan bagian dari apa yang kalian teliti atau observasi tadi. Ini namanya deskripsi bagian. Lanjut nomor 3.
Nomor 3 deskripsi gunane. Apa deskripsi gunane? Isine apa? Nah, iki isine nerangake paedah saka objek kang diamati. Jadi di deskripsi gunane dari judul katanya dia sudah menggambarkan maksudnya. Deskripsi gunane kan manfaatnya. Jadi dalam poin ini kalian menerangkan apa manfaat dari objek yang sudah kalian amati. Itu. Lanjut ya. Mudah-mudahan mengerti ini ya. Lanjut. Nomor 3 cirine, ciri teks pelaporan hasil observasi. Nomor 1 ngandhut fakta utawa kedadian sakbenere. Jadi ciri dari teks pelaporan hasil observasi itu nomor 1 harus mengandung fakta atau kalian melaporkan keadaan yang sebenarnya. Nomor 2 asifat opo anane utawa objektif. Apa yang kalian sampaikan itu harus menyampaikan secara objektif dan apa adanya. Nomor 3 ditulis kanthi sempurna lan jangkep. Jadi ketika kalian membuat teks pelaporan hasil observasi itu harus ditulis secara sempurna dan lengkap. Karena nanti kalau setengah-setengah yang membaca tidak mengerti maknanya dan nanti apa yang kalian laporkan tidak akan sampai. Maksudnya bagaimana orang lain tidak mengerti. Nomor 4 ora nerangake bab-bab kang ora selaras lan ngandhut prasangka. Jadi di nomor 4 ini kalian dilarang menulis hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kalian amati. Apalagi mengandung prasangka. Prasangka misalnya apalagi tidak baik. Jadi penilaian orang kan beda-beda. Nah, itu mengandung prasangka yang tidak baik. Tuh. Nomor 5. Bisa narik wigaten para pemaos. Bisa narik wigaten para pemaos. Maksudnya bisa yang baca itu bisa menyimpulkan apa yang dilaporkan dari teks pelaporan hasil observasi. Itu. Jadi ciri dari teks pelaporan hasil observasi itu ada 5 ini. Kalau 5 ini sudah kalian terapkan dalam menulis teks pelaporan hasil observasi, insya Allah nanti pembacanya bisa memahami dan mengerti apa yang kalian sampaikan dalam teks pelaporan hasil observasi itu. Lanjut. Nomor 4 jenis teks pelaporan hasil observasi. Mungkin di bahasa Indonesia juga sama, ada jenis-jenisnya juga. Di bahasa daerah Jawa juga sama, ada jenisnya. Ono loro. Nomor 1 observasi partisipatif. Apa kuwi observasi partisipatif? Nah, yaiku sawijining kegiatan kang panalitine utawa pengamate melu utawa terlibat ing kegiatan pengamatan utawa dadi bagian kelompok kang diteliti. Dalam bahasa Indonesia maksudnya seperti ini. Jadi observasi partisipatif yang peneliti yang mau mengobservasi ikut menjadi bagian di dalam penelitian atau observasi tersebut, masuk di dalamnya. Seperti itu. Dalam bahasa Indonesia ya. Berikutnya observasi non partisipatif nomor 2. Apa kuwi observasi non partisipatif? Nah, iki yaiku sawijining kegiatan kang panalitine utawa pengamate ora melu utawa terlibat ing bagian kang diteliti. Jadi kebalikannya ya, yang partisipatif itu penelitinya ikut di dalamnya, yang non partisipatif
penelitinya tidak ikut di dalamnya, tidak menjadi bagian yang diteliti. Seperti itu. Wali aneh itu ya. Saya lanjutkan ke materi nomor 5. Mau nomor 1 sampai 4 wis diterangke mulai pengertian, struktur, ciri, terus iki saiki tulodo teks pelaporan hasil observasi. Nah, iki judulnya Kantin SMAN 5 Sidoarjo. Sambil baca ya kalian. Ini untuk paragraf pertama. Paragraf pertama tadi dalam teks pelaporan hasil observasi itu harus memiliki deskripsi atau pengertian dari apa yang kalian teliti gitu ya. Nomor 2 untuk paragraf kedua ini kalian harus menampilkan deskripsi bagiannya supaya lebih jelas pelaporan teks hasil observasinya. Sambil dibaca untuk paragraf kedua. Nah, ini yang terakhir paragraf ketiga. Ini deskripsi manfaatnya, manfaat dari penelitian objek yang kalian teliti atau observasi. Itu ya. Nanti misalkan kurang jelas bisa diulang kembali, diputar kembali videonya supaya lebih jelas lagi. Ini yang terakhir ini untuk contohnya. Nah, nanti setelah kalian memahami materi dari saya, silahkan kalian baca-baca di buku, di majalah mungkin jika ada, atau di internet cari contoh lain dari teks pelaporan hasil observasi. Dan silahkan dicari strukturnya, ada 3 kan tadi. Nah, yang struktur nomor 1 apa? Pengertiannya sing endi? Deskripsi bagiannya sing endi, deskripsi manfaatnya sing endi, dicari, belajar sendiri coba. Nah, nanti setelah kalian itu paham, saya minggu depan akan melanjutkan sambungannya materi ini. Apa itu? Belajar membuat, bagaimana caranya membuat teks laporan hasil observasi. Saya kira itu ya untuk materi pertemuan pertama hari ini. Ya, mudah-mudahan mengerti semua. Kalau tidak mengerti bolehlah WA ke saya, kan sudah pada tahu nomor WA saya ya. Tuh, seperti itu. Sebelum saya akhiri, pesan saya tetap semangat belajar, stay at home, stay safe, jangan nakal. Ya, kalau nggak boleh keluar rumah, jangan keluar rumah. Sudah sampai ketemu minggu depan. Bersambung ya. Matur nuwun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.